Sidoarjo lebih untung untuk kampung. Jadi kita mendorong masyarakat di kampung untuk membeli produk-produk yang ada di sekitar lingkungan mereka, karena banyak di lingkungan itu kadang kita jualan apa kita nggak tahu juga. Jadi berbasis pada kampung. Jadi tadi dikatakan ada sociopreneur ya. Nah dari sociopreneur itu yang pertama ketika itu terjadi, kita beli dari orang kampung, beli dalam kampung, artinya ada sesuatu yang berputar di dalam kampung. Ya, kemudian karena ini kita juga melibatkan kepada RT RW, maka kita otomatis akan mendorong misi pemerintah untuk pemberdayaan lembaga yang paling bawah, RT dan RW itu. Nah, kemudian peran daripada RT RW ke depan harus ada dengan ada peran itu, maka akan revitalisasi fungsi RT RW tidak akan stuck seperti yang sekarang. Sekarang ini kan ada kesan bahwa Pak RT, Pak RW itu mendata orang datang, kemudian melakukan pencatatan administrasi dalam rangka pemerintahan. Tetapi yang kemudian berkaitan dengan masyarakat langsung biasanya kan hanya untuk gotong royong, kerja bakti dan sebagainya. Tetapi mereka sekarang adalah kita dorong untuk masuk pada ruang entrepreneurnya. Dengan begitu akan ada upaya daripada Pak RT untuk mulai memantaskan diri untuk bisa memahami bagaimana sebuah ekonomi dalam kampung itu adalah bisa jalan. Nah, kemudian proses edukasi, kemudian proses pendataan, proses membantu mungkin menyiapkan stokis yang ada di kecamatan, bahkan adalah di kelurahan. Ini semua akan kita pikirkan sehingga nanti itu ada simbios mutualis antar kita dengan mereka. Nah, dari situlah kemudian kalau nantinya itu bisa dilakukan, maka itu kita akan mencapai sebuah titik target yang kita harapkan, memetik untung untuk kampung. Jadi rekrutmen tenaga kerja sebagai pihak yang mendistribusikan akan kena. Kemudian masyarakat yang mau berbisnis, apakah mereka punya lapak dan atau tidak, itu bisa juga kena. Yang kemudian ada lagi itu revitalisasi daripada para pengurus RT RW juga akan bisa jalan. Nah, di sini pemerintah saya yakin akan bisa banyak terbantu. Dalam pandangan saya ini mungkin akan memberikan support kepada sebagai pemerintah untuk membuka ini masuk pada jalur ekonomi kreatif ya. Ekonomi kreatif ya. Harapan saya adalah ini juga bagian daripada menangkap terhadap semangat pemerintah pusat di dalam memberikan satu penekanan bangkitnya sebuah ekonomi kreatif gitu. Nah, di sini gitu. Terus kemudian yang untung yang lain itu kalau nanti semua sudah settle, maka nggak nutup kemungkinan nanti kita akan dari kerjasama itu akan kita kembalikan untung-untung itu kepada si kampung. Jadi setelah kita juga dapatkan profit gitu kan, lalu kita juga lihat operasional kita, lalu adalah itu tetap kembalikan kepada kampung. Nah, disitulah nanti itu ada satu yang bisa kita bagikan kepada mereka supaya mereka dalam merasakan bahwa ada sesuatu yang didapat. Artinya tidak perlu kita keluar, tapi kita berdayakan dari kita, dari potensi kampung, oleh kampung dan juga untuk kampung, sehingga untung untuk kampung. Itu berapa ribu rancangan di Surabaya yang bisa kita garap atau berapa tukang sawit yang bisa digarap, terus bagaimana dia bisa menjadi bagian dari warung RTW ini? Sampling di satu kelurahan bahwa pelaku meracang itu ada banyak, seperti di satu kelurahan di Sidoarjo. Kemarin kita lihat yang jualan dengan toko menetap itu kan ada sekitar 34 titik mereka jualan begitu. Tapi kemudian dari 34 titik itu dibantu, ada yang berbantu mereka adalah sistem mobile itu kan. Itu ada 8 orang yang mobile bisa kemana-mana begitu. Nah, dari jumlah itu kan jumlah yang cukup besar dalam satu kelurahan. Tapi di kelurahan lain seperti Bendul Mulisi, zona yang ada perumahannya itu hampir tidak ada begitu.
itu ada kelontong yang ada di situ. Nah, untuk kita bisa hire mereka, maka tugas daripada nanti kita kan berbagi tugas dengan LPMK, dengan RT RW dalam rangka pemberdayaannya, supaya mereka adalah bisa ikut mengadopsi terhadap sistem pemasaran berbasis teknologi yang itu ke depan tidak akan bisa kita hindari. Lalu kita melakukan edukasi. Nah, dari proses edukasi ini RT RW memberikan penawaran kepada mereka, apakah mau move on kepada bertransformasi, ya, mau bertransformasi, move on dengan mengadopsi teknologi atau tidak. Kalau mereka adalah sudah bisa paham, maka biasanya akan bisa langsung masuk, ikut daftar, lalu akan otomatis nanti itu akan masuk pada jejaring yang kita buat, mitra. Kalau kemudian mereka tidak mau pun, kita akan coba untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa perkembangan zaman ke depan akan dihadapkan pada persoalan seperti ini, sehingga adalah itu. Nah, ketika itu adalah tidak mau, ya tidak apa-apa, kita tidak memaksa, kan gitu kan.